Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam karena rekamannya malam hari, meskipun besok pagi digunakan untuk pembelajaran di pagi hari ya. Oke, bertemu lagi dengan Pak Septa hari ini di mata pelajaran sejarah Indonesia, pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang penelitian manusia purba. Seperti kalian lihat di gambar, kalian bisa melihat manusia purba yang sedang menggunakan alat dari batu atau mungkin itu kapak genggam ya, yang digunakan untuk menghaluskan hewan hasil buruan ya, untuk digunakan sebagai konsumsi untuk makan. Oke, nah ini adalah urut-urutan seperti apa manusia itu mulai dari Australopithecus africanus hingga ke manusia modern. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini 27 sampai 2,5 juta tahun yang lalu itu dihuni oleh 3 kelompok manusia purba. Ada Australopithecus robustus, Australopithecus boisei ya. Kemudian 2,5 juta tahun yang lalu itu dihuni oleh Homo habilis. Kemudian 1,8 juta tahun yang lalu itu dihuni atau ditemukan Homo erectus atau manusia yang berjalan tegak ya. Kemudian 400 sampai 1.500 ribu tahun yang lalu itu ada Homo sapiens purba. Kemudian 120 ribu tahun yang lalu itu ada Homo neanderthal. 35 ribu tahun yang lalu itu ada Cro-Magnon, dan sekarang itu adalah manusia modern. Terlepas dari teori evolusi miliknya Charles Darwin, apakah manusia itu berasal dari kera ataukah tidak, semuanya saya kembalikan kepada kalian masing-masing ya. Kalau kalian melihat dari sudut pandang agama, itu beda lagi dengan sudut pandang ilmiah. Nah, kali ini kita membahas dari sudut pandang ilmiah. Oke, next. Nah, ini adalah gambar tengkorak dari manusia purba. Bisa kalian perhatikan antara bagian kanan dengan bagian kiri ini berbeda dalam bentuk rahang, bentuk gigi, dan tempurung otak. Nah, ini tempurung otaknya kecil, yang ini tempurung otaknya sudah besar. Apa artinya? Itu menandakan volume otaknya lebih besar yang sebelah kiri ini. Dan artinya mereka sudah lebih cerdas atau bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau yang sebelah kanan ini itu tempurung otaknya kecil, jadi bisa dikatakan mereka itu masih volume otaknya kurang besar ya. Jadi bisa dikatakan mereka masih mengandalkan dari lingkungan sekitar. Ditambah lagi bentuk giginya juga ada yang runcing di sini ya, seperti digunakan untuk mengoyak ya, atau mengoyak daging buruannya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini kalian bisa perhatikan bagaimana bentuk giginya itu hampir menyerupai gigi manusia saat ini. Nah,
Agar kita bisa lebih jelas, saya akan membawa kalian ke hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh National Geographic mengenai manusia prasejarah atau manusia praaksara. Baik ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan video ya sebagai tambahan untuk materi penelitian manusia purba. Nah, kali ini saya akan menambahkan video dari National Geographic mengenai perkembangan manusia purba ya, mulai dari awal diketemukannya sampai sekarang. Oke, kita simak bersama tampilan videonya. Millions of years before industry, agriculture, and civilization. Jadi jutaan tahun yang lalu ya, sebelum ada teknologi pertanian dan peradaban, the world stage was set for one creature's Nah. unprecedented rise. Jadi dunia masih diberi pertanyaan mengenai siapakah awal mula manusia itu berasal ya. Jadi prehistory human origins. The story of humanity's evolution began about 7 million years ago. Jadi sejarah mengenai peradaban manusia praaksara itu dimulai dari 7 juta tahun yang lalu. When the human lineage broke away from that of chimpanzees. Oke. Jadi di situ dikatakan human lineage, simpanse itu merupakan kerabat ya, dekat. Tapi bukan manusia itu sama dengan kera ya, satu rumpun. Jadi di situ bisa kita Over lihat time, an ensemble cast of over 20 early human species, or hominins, came to the fore. Most became extinct, while others might have been ancestors to today's humans. Jadi manusia saat ini itu disebut sebagai Homo sapien atau manusia cerdas ya. Di Homo itu manusia, sapiennya itu cerdas. Each species exhibited varying degrees of human-like physical and behavioral traits, such as large brains. Large brain itu artinya volume otak yang besar. Small teeth. Gigi yang kecil, bukan lagi runcing seperti kera. Bipedality. Bipedality itu adalah kemampuan manusia dalam berjalan secara tegak. And tool use. Tool use itu adalah alat-alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. These hominins fell into 3 major groups. Ada 3 rumpun besar dalam perkembangan manusia purba. Yang pertama, early hominins, itu adalah peradaban manusia purba masa awal. Early hominins. Kemudian Australopithecines. Yang kedua itu adalah Australopithecus. And Homo genus. Dan yang ketiga adalah Homo genus. Nah, kita masuk yang mana Pak? Yang Homo sapien atau Homo genus ini. Humanity's earliest relatives lived between 7 and 4.4 million years ago in Africa. Oke. 7 sampai 4,4 juta tahun yang lalu ini adalah peradaban manusia purba awal ya. Di mana
Afrika. Oke, ada 4 jenis itu: Sahelanthropus tacendensis, Ororhyntogenesis, Ardipithecus kadaba, Ardipithecus ramidus. Having most recently shared a common ancestor with chimpanzees, they had many ape-like traits, such as a small cranial capacity. Oke, mereka ape-like Fossils show traits ya. that some ancient hominins Jadi hampir mirip ya. Hampir mirip itu tidak sama loh ya. Tidak sama. Jadi hampir menyerupai were also simpanse tadi. beginning to show human-like characteristics, such as small canines that were likely used. Nah, mereka memiliki rahang yang kecil digunakan untuk makan daripada berburu. Jadi mereka tidak lagi menggunakan giginya itu untuk mengoyak daging buruannya. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengolah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka mengkonsumsi daging. More for eating and not for hunting or fighting. The next phase of hominin Okay. evolution involved primates called Australopithecines. Oke, They tahap lived between yang kedua itu adalah Australopithecus ya, 4,4 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Jadi ada 4 jenis: Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, dan Australopithecus garhi. 4.4 and 1.4 million years ago, Ternyata masih ada 3 lagi: Paranthropus aethiopicus, Paranthropus robustus, dan Paranthropus boisei. across the African continent. Like their ancient brethren, Australopithecines had some ape-like traits. However, changes in the skull, spine, and legs indicate a notable shift toward a very human-like trait. Oke, jadi yang membedakan di ciri manusia yang kedua ini, manusia purba yang kedua ini, mereka sudah mulai berjalan tegak dan hampir ya sama berjalannya dengan manusia modern seperti kita. Consistent bipedal Nah, locomotion. ini adalah bipedal. Jadi mereka bipedal itu adalah berjalan tegak The seperti itu. third and current phase of human evolution Kita masuk involves di fase members yang of the ketiga. genus Homo. Ini adalah fase Homo. 2 juta tahun yang lalu ada Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis, Homo naledi, dan Homo sapiens. Homo species likely date to more than 2 million years ago, making them a contemporary Di of Homo some erectus mereka sudah Australopithecines. berjalan tegak. But unlike earlier hominins, who exhibited a mosaic of ape and human-like traits, Homo species were becoming distinctly more human. Their cranial capacity was growing larger than any other hominins. Oke. Kapasitas otaknya, kapasitas tempurung otaknya itu juga lebih besar ya dibandingkan dengan manusia purba di masa awal ya, di masa early. Kita bisa lihat di situ ada Australopithecus afarensis, kemudian Homo habilis, Homo ergaster, dan yang paling besar itu adalah Homo sapien ya. They developed sophisticated stone tool technology, Dan mereka sudah mulai mengembangkan teknologi dari batu, and they became the first to control fire. dan mereka sudah bisa mulai
membuat api. These physical and behavioral adaptations, along with advancements in technology, allowed some Homo species to be the first to migrate out of Africa and explore the rest of the world. Oke, saya kembalikan sedikit. While a cast of over 20 hominin species have walked this earth, only one remains. Homo sapiens, shaped by millions, remain. While a cast of Africa and Jadi ini adalah proses manusia purba itu explore dimulai dari Afrika, kemudian mereka the rest of the mengeksplorasi seluruh benua yang ada di dunia dan akhirnya bisa sampai di wilayah di mana kerangka-kerangka manusia purba itu ditemukan di era berikutnya ya. world. While a cast of over 20 hominin species have walked this earth, only one remains. Nah, dari sekian banyak manusia Homo tadi yang menjelajah benua, hanya ada satu yang bisa bertahan hingga saat ini. Siapa? Homo sapien, dan itu kita. Homo sapiens, shaped by millions of years of evolution, embarked on a journey of exploration and industry its ancestors could have only dreamed. Oke. Itu tadi penjelasan singkat ya, tambahan dari saya mengenai perkembangan manusia purba berdasarkan dari hasil penelitian National Geographic. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.